PowerPoint saya sudah terlihat kan? Nggak buram juga? Sudah, Pak. Enggak, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kalau gitu langsung saja. Ini masih 32 mahasiswa, tapi nggak masalah. Langsung saya mulai saja, karena kalau ditunggu sampai semua masuk juga agak repot ya. Karena kemarin-kemarin sudah saya bilang, kalau misal mau kita pertemuan melalui Google Meet, gunakan email UIN. Tapi kalau mungkin di platform yang lain bisa pakai email biasa ya. Omong-omong, di sini kelas kalian ada yang punya akun Zoom yang premium nggak? Nggak ada ya? Nggak punya, Pak. Nggak punya. Ya, Pak. Nggak punya, Pak. Oke. Kalau memang nggak ada, nanti saya coba saya usahakan, karena memang sebenarnya saya pegang satu, tapi itu dipakai buat rame-rame. Saya takutnya kalau saya lagi pakai tiba-tiba mati aja. Kalau Zoom kemungkinan besar kuota yang diperlukan agak lebih bisa dikontrol. Kalau Google Meet kayaknya kok dia lebih gede ya. Saya belum menghitung juga, tapi nanti akan saya coba lah gimana caranya supaya bisa lebih hemat lagi. Karena perkuliahan terutama kalau di saya sih nggak terlalu masalah ya. Saya paling masuk kelas seminggu bisa sampai 4-5 kali. Kalau kalian kan tiap hari, agak repot juga. Langsung saja kalau gitu, materi hari ini tentang atom, molekul, dan ion. Yang kita bahas mengenai konsep dasarnya tentang teori-teori atom, kemudian sejarah dari teori atom itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi ini masih teori awal. Yang kemarin kita bahas tentang materi dan perubahannya. Sekarang kita masuk ke inti dari kimianya, yaitu mengenai atom, molekul, dan ion. Di awal sudah saya bilang bahwa ada 3 konsep yang mendasari suatu ilmu pengetahuan. Ada yang namanya hukum, ada yang namanya hipotesis, ada yang namanya teori. Kalau hukum itu sesuatu yang memang sudah pasti. Walaupun dia waktu sudah berubah, zaman sudah berganti, hukum itu akan tetap terus jalan. Dia nggak berubah. Akan tetapi teori itu berbeda. Kalau teori ini, dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tahun 1808, seperti kalian tahu, di SMP sudah dipelajari juga teori atom yang pertama, teori atom setelah zaman sejarah, bukan sejarah ya, setelah perkembangan, setelah Masehi atau Masehi itu teori atom Dalton. Kalau sebelum Masehi itu ada teori salah satu buku itu apa? Ada terkecil yang biasanya suatu materi. Kemudian 1808 muncul teori atom Dalton. Kalau masih teori atom Dalton ini adalah atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu materi yang bentuknya bola pejal. Bola pejal ini kalau misal belum tahu ya, bola yang dalamnya rapat. Kalau kalian tahu kelereng, itu bola pejal. Bola yang tidak pejal, kalian lihat mungkin bola plastik, bola sepak, itu bolanya tidak pejal. Jadi teori atom Dalton itu seperti itu. Atom itu bentuknya bola yang padat dalamnya terisi. Nah, di teori atom Dalton mulai dimunculkan istilah-istilah yang nanti akan terus berkembang. Yang pertama istilah unsur. Atom Dalton sudah muncul istilah unsur. Unsur ini merupakan partikel yang sangat kecil yang dia disebutnya partikel terkecilnya disebut atom. Kemudian atom suatu unsur tertentu ukurannya sama, sifat kimianya sama. Jadi kalau oksigen ya oksigen itu bentuknya bola pejal, ukurannya sama-sama oksigen ukurannya ya sama. Kalau dia ketemu dengan klorida, ya klorida ini atomnya beda lagi, ukurannya beda, sesama atom klorida dia akan identik seperti itu. Itu gambaran dari teori atom Dalton. Kemudian di situ muncul juga istilah senyawa. Dalton sudah mulai memunculkan istilah itu. Jadi senyawa tersusun atas atom-atom 2 unsur atau lebih. Oke. Dia tersusun dari gabungan atom dengan perbandingan bilangan bulat dan atau pecahan yang sederhana. Kemudian di teori atom Dalton itu sudah muncul juga konsep reaksi kimia. Reaksi kimia itu dideskripsikan sebagai suatu proses pemisahan, penggabungan, dan penyusunan kembali atom-atom dalam suatu senyawa. Jadi dia hanya bongkar pasang dari atom yang menyusun senyawa tersebut. Itu dimunculkan melalui teori atom Dalton. Sebagai contoh,
kalau digambarkan lagi, ini muncul juga di konsepnya Tom Dalton bahwa perbandingan dalam suatu molekul senyawa itu adalah perbandingan yang bulat dan sederhana. Karbon monoksida perbandingan C dan O-nya ya atom C dengan atom O ya 1:1, sama-sama 1. Kalau karbon dioksida berarti 2:1. Oksigennya 2, karbonnya 1. Ini muncul di teori atom Dalton. Dimunculkan 1808. Tahun segitu Indonesia masih di zaman Belanda, zaman kerajaan pun masih kerajaan Mataram. Kalau di luar negeri itu sudah muncul konsep-konsep ilmu pengetahuan seperti ini. Nah, ini gambaran lain dari teori atom Dalton tadi ya. Jadi kan semua atom itu digambarkan butiran bola-bola bejal dengan ukuran yang berbagai macam. Kalau senyawanya sama, ukurannya sama, bobotnya sama, seperti itu. Kalau senyawanya berbeda, baru dia ukurannya berbeda. Nah, ada masuk banyak ini. Oke, lanjut. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau mungkin dari SMA dulu ada pertanyaan yang muncul di benak kalian. Maksudnya atom itu apa sih sebenarnya? Kok kita ngomongin partikel terkecil, terus kita ngomongin bola pejal, seperti itu. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan aja langsung ya. Kalau memang enggak, saya lanjutkan. Ini teori atom pertama. Termasuk juga nanti di situ ada muncul hukum kekekalan massa ya, di mana massa sebelum reaksi, massa totalnya itu akan sama dengan massa setelah reaksi. Oke, berkembang selanjutnya dari tahun 1808 muncul teori atom Thomson. Di teori atom Thomson ini mulailah diketahui ada partikel penyusun dari suatu atom atau kita kenal sebagai partikel subatomik. Kalau partikel subatomik berarti dia terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Yang pertama kali diselidiki oleh Thomson itu adalah partikel elektron. Percobaannya merupakan disebutnya percobaan sinar katoda. Kalau kalian kenal, sinar katoda itu di kehidupan sehari-hari, mungkin zaman kalian masih ngelihat TV tabung ya. TV tabung itu gambar yang dimunculkan oleh si televisi itu berasal dari sinar katoda. Nah, prinsip percobaannya dipakai oleh Thomson untuk menemukan partikel subatomik yang disebut sebagai elektron. Di sini, ketika dia ditembakkan oleh suatu lempeng logam, dia akan memancarkan partikel radiasi tertentu, yang itu memang elektron, selanjutnya dikenal sebagai elektron. Nah, partikel ini ketika dia didekatkan oleh kutub negatif, dia akan menjauhi ke arah C ini. Di buku yang kalian kemarin bilang ke saya di Chang itu ada gambar ini. Jadi arahnya begini, ketika dia dihasilkan sinar katoda, dia akan dibelokkan menuju ke kutub positifnya, kutub listrik positif. Dan dia menjauhi kutub negatif. Jadi arahnya itu C ini. Tetapi ketika dia didekatkan oleh suatu medan magnet, dia akan menjauhinya. Dia ke arah si A. Seperti itu. Jadi A ini merupakan arah dari sinar katoda ketika didekatkan oleh medan magnet. C ini ketika dia didekatkan oleh kutub positif listrik. Dan B ini ketika dia tidak mendapatkan perlakuan apapun. Dia akan dipancarkan lurus saja. Nah, ini saya cantumkan di PowerPoint di Google Classroom tadi sudah ada. Saya cantumkan suatu link YouTube. Ya di situ penjelasannya dia lebih mendalam tentang percobaan sinar katoda ini. Silahkan nanti coba dicerna saja dari situ. Oke, selanjutnya ini dalam bentuk bukan animasinya ya, dia dalam bentuk fotonya. Ini sama juga ceritanya ketika si lempeng logamnya ini diganti-ganti dengan logam apapun, ternyata sinar katoda ini tetap muncul. Sinar katodanya tetap muncul dan dia juga ketika ditambahkan medan magnet ataupun medan listrik, efeknya sama. Sehingga diambil kesimpulan bahwa semua atom itu punya partikel yang bermuatan negatif, yang selanjutnya dikenal sebagai elektron. Nah, selanjutnya lagi, setelah ditemukannya elektron,
Kemudian ada lagi pengukuran muatan elektron melalui eksperimen tetesan minyak milikan. Nah, tetesan minyak milikan itu kan dia ceritanya ya, kitnya itu seperti ini. Dia ada tabung, kemudian di sini ada kayak semprotan. Kalau kalian kenal apa semprotan parfum seperti itu, tapi isinya bukan cairan, isinya itu minyak. Minyaknya ketika disemprotkan, dia akan dilewatkan ke suatu lempeng yang bermuatan. Nah, dari sini bukan salah satu ya, beberapa tetes minyak ini akan turun melewati celah yang ada di tengah. Si milikan mengatur bagaimana caranya supaya muatan dari yang atas, muatan yang positif di atas ini mampu menarik si tetesan ini sehingga dia nggak jatuh ke bawah. Si tetesan minyak ini dipertahankan tepat di tengah-tengah. Dari situ, milikan bisa menghitung berat tetesannya berapa, gravitasi yang menarik dia ke bawah berapa, kemudian muatan yang di atasnya ini berapa. Dari perbandingan muatan yang ada di atas, gaya tarik ke atasnya itu, ketika dia sama dengan gaya gravitasi ke bawah, si milikan mampu untuk menghitung muatan elektronnya. Jadi percobaan milikan ini dipakai untuk menghitung muatan elektron. Sekali lagi saya tampilkan juga di sini ada link YouTube. Silahkan kalian lihat nanti penjelasan detailnya seperti apa. Atau kalau mau ditanyakan sekarang juga silahkan saja. Seperti itu. Ini sama juga berlangsung di akhir abad ke-19 tahun 1890 sekian. Itu sudah sangat lama sekali. Walaupun itu sangat lama tapi prosesnya ini kan tetap kita harus mengerti ya. Walaupun ini kita belajar sejarah. Tapi nggak masalah juga karena konsep-konsep dasarnya juga masih masuk akal dan masih bisa diterima sampai sekarang. Oke, 1923 malah ini. Sehingga dari percobaan milikan ini diperoleh muatan elektron sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau tahu kolom itu kan kayak apa ya? Istilahnya kayak tarik menarik antara dua benda bermuatan kalau di fisika SMA dulu. Oke, dan setelah ditemukan muatan, kemudian muncullah percobaan mengenai radiasi elektromagnetik, bukan radiasi elektromagnetik ya, radioaktivitas dari suatu benda. Percobaan ini dilakukan oleh Antoine Becquerel. Dia menggunakan sumber radiasi berupa blok timbal, dan dari blok timbal itu muncul 3 buah radiasi. Ada radiasi alfa, ada radiasi gamma, ada radiasi beta. Radiasi alfa itu bermuatan positif, ketika didekati oleh muatan negatif, dia akan menuju ke arah sana. Dia akan mendekati. Kemudian gamma ini tidak bermuatan. Daya tembusnya paling besar, sehingga dia ketika didekatkan oleh muatan listrik apapun, dia tetap aja lurus. Kalau yang satu lagi, radiasi beta, dia turun ke bawah. Dia akan menuju ke arah muatan listrik positif. Sehingga dia disimpulkan bahwa beta itu bermuatan negatif. Jadi urutan penemuan yang terjadi itu adalah atom Dalton. Dari atom Dalton dikembangkan lagi muncul konsep adanya elektron. Dari subatomic elektron tersebut muncul lagi percobaan mengenai muatannya berapa. Habis itu sebelum ditemukan proton, neutron, itu ditemukan dulu radioaktivitas yang terdiri dari sinar alfa, gamma, dan beta. Oke. Setelah itu konsep-konsep tersebut muncul, kemudian digabungkan lagi, muncullah teori atom Thomson. Zaman SMA dulu dikenal sebagai teori atom roti kismis ya. Bisa aja di beberapa daerah juga dinyatakan dengan istilah yang berbeda-beda. Kalau di buku Chang itu kalau nggak salah ditulisnya sebagai plum apa gitu. Maksudnya apa? Artinya begini, teori atom Thomson ini pengembangan dari teori atom Dalton. Dia tetap bola pejal, akan tetapi di badan bola tersebut ada elektron yang tersebar secara acak. Mungkin kalau ini dimunculkan oleh orang Indonesia bisa jadi bukan lagi roti kismis. Bisa jadi onde-onde atau bisa jadi yang lain. Karena memang posisinya seperti itu, elektronnya itu tersebar secara acak. Ada yang di luar, ada yang di dalam.
Dia tidak terlokalisasi di satu posisi tertentu. Oke. Setelah atom Thomson dicetuskan, kemudian ada sinar radioaktivitas sudah ditemukan. Muncul percobaan yang dilakukan oleh Rutherford tahun 1908. Di sini dia menemukan adanya inti atom. Percobaannya memanfaatkan tadi kan ada sinar radioaktif ditembakkan ke suatu kit percobaan tertentu dan ditembakkan mengenai suatu lempeng emas. Lempeng emas yang tipis seperti itu. Ketika ditembakkan ternyata ada fenomena yang terjadi, beberapa partikel radiasinya itu diteruskan, sebagian besar diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan kembali. Nah, ternyata proporsi yang dipantulkan dan dibelokkan ini jauh lebih kecil daripada yang diteruskan. Sehingga muncul konsep bahwa inti atom dari suatu atom itu ukurannya sangat kecil. Karena ketika dia ditembakkan oleh partikel radiasi, partikel alfa, yang dipantulkan itu sedikit. Rata-rata semua diteruskan. Seperti itu. Oke. Dan tadi kan muatannya negatif ya, yang di elektron itu negatif, dan atom itu sendiri bermuatan netral. Muncul juga konsep bahwa kalau ada yang negatif, supaya dia netral, dia harus ada yang positif untuk mengimbangi muatan tersebut. Sehingga muncullah teori atau Rutherford bahwa di inti atom tadi yang ukurannya sangat kecil, itu muatannya positif. Nah, dia muatan positif untuk menetralkan elektron yang ada di sekelilingnya dia. Seperti itu. Jadi bentuknya udah bukan lagi roti kismis. Bentuknya sudah ada tengah yang kecil, kemudian di sekelilingnya ada atom. Dia belum mengenal sistem orbital, baik orbital Bohr, apalagi orbital orbital teori atom modern ya. Dia tidak kenal itu. Dia masih berupa inti atom di tengah yang bermuatan positif dan juga dikelilingi oleh elektron gitu saja. Kelemahannya, kalau kalian belajar di SMA dulu, kelemahannya adalah dia tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya kalau misal suatu benda ketika dia mengitari inti tertentu, lama-kelamaan dia akan kehabisan energi. Lama-kelamaan dia akan jatuh ke intinya karena ada gaya tarik. Kalau kalian zaman kecil dulu suka main kelereng, kalian putar-putar di ember, lama-kelamaan kan capek. Kalau sudah capek yang terjadi apa? Kelerengnya akan jatuh ke tengah, atau dia nggak stabil atau kemana-mana. Tapi selama dia tidak capek, dia akan muter terus ke sekeliling ember tersebut. Itu kelemahan yang dimiliki oleh Rutherford. Dia tidak bisa menjelaskan itu. Kan atom itu selalu stabil, elektronnya keliling aja terus. Kalau dia bentuknya seperti yang dimunculkan oleh Rutherford, harusnya ada suatu saat di mana elektronnya ini kehabisan energi, dia capek, kemudian akan jatuh ke inti. Ukuran atomnya berubah, strukturnya berubah, dan banyak semua yang berubah. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Atom ini akan stabil dari waktu ke waktu ya, seperti itu terus. Sehingga dikembangkanlah lagi nanti teori-teori selanjutnya. Dan dari pengukuran yang sama, massa proton diketahui adalah 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi seperti ini ya. Di sini ada sebenarnya Rutherford itu belum kenal neutron, dia di tengah itu baru proton saja, dan di sekelilingnya ini ada elektron. Nah, ketika dia diukur, jari-jarinya ternyata perbandingannya sangat jauh sekali. Kalau diumpamakan ya, kalaupun ada suatu atom itu ukurannya segelora Senayan, se-GBK, si inti atomnya itu cuma sekelereng di tengah. Perbandingannya itu seperti itu, saking kecilnya inti atom dan juga banyaknya ruang kosong di situ. Yang dari percobaan tadi kan dia banyak yang ditembus. Seperti itu, perbandingannya sangat besar sekali.
Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ini masih dasar-dasar. Kalau memang tidak, lanjut ke perkembangan selanjutnya. Atom Bohr 1913. Ini jaraknya lumayan pendek ya dari si Rutherford tadi. Rutherford kan 1905 kalau tidak salah. Ini 1913. Jaraknya dekat sekali. Atom Bohr dia mengkoreksi atom Rutherford. Kalau atom Rutherford kan dia bilang elektronnya yang muter aja di situ. Atom Bohr dia memperkenalkan istilah adanya orbital. Jadi atom ini tidak berputar di satu posisi tertentu, nggak ngumpul di satu orbital tertentu. Dia tersusun dalam beberapa lapis orbital. Kalaupun dia kekurangan energi, ya dia akan bukan turun ya, dia akan keluar ke orbital yang lebih atas. Kalau dia akan turun ke bawah, dia akan masuk ke sini, ke arah inti. Kalau dia ditambahkan energi, dia akan tereksitasi keluar. Seperti itu. Ini mengoreksi si atom Rutherford tadi. Oke, ini sama penjelasannya. Dan kalau energi yang ditambahkan berlebih, bisa sampai menimbulkan pengeluaran foton. Foton ini ya radiasi energi lah. Elektronnya bisa sampai keluar. Seperti itu. Terus, berkembang, muncul eksperimen yang dilakukan oleh Chadwick. Chadwick ini menemukan neutron. Bagaimana orang bisa menemukan elektron? Ceritanya itu seperti ini. Kan tadi diceritakan bahwa atom itu intinya positif, di luarnya negatif. Logikanya, inti positif ini, dia intinya kan proton-proton banyak ya. Sesama muatan positif, ketika dia didekatkan, yang terjadi adalah ada tolakan. Kalau tidak ada yang menyatukan proton ini, pasti dia dari dulu sudah, istilahnya sudah terpencar sendiri. Dia nggak mungkin bersatu di tengah. Harus ada perekatnya. Hipotesisnya seperti itu dulu. Perekatnya ini bentuknya seperti apa? Orang belum tahu. Sehingga dilakukan eksperimen oleh Chadwick untuk meneliti perekatnya ini apa sih sebenarnya? Apa yang menyebabkan proton ini bisa terkonsentrasi di tengah? Kenapa dia tidak terhambur keluar? Nah, percobaan yang dilakukan itu adalah sama lagi, dia memanfaatkan radiasi sinar alfa. Sinar alfa ini kalau kamu udah tahu dia adalah radiasi helium ya, He42, ditembakkan ke lempeng berilium. Dari sini ternyata dia meradiasikan sesuatu yang tidak bermuatan. Kemudian ditambahkan lempeng berikutnya berupa lempeng parafin. Dari sini partikel yang tidak bermuatan tersebut ketika ditembakkan ke lempeng parafin, dia akan memancarkan energi tertentu yang mampu diukur dan dia bermuatan. Dia menghasilkan energi seperti itu. Oke, mungkin penjelasannya saya agak-agak belum bisa dibayangkan, tapi di sini ada itu skema percobaan yang dilakukan. Di sini ada sumber sinar alfa, dia ditembakkan radiasi alfa ke lempeng tipis berilium. Lempeng tipis berilium ketika ditambahkan oleh alfa, dia menghasilkan radiasi yang tidak bermuatan. Radiasi yang tidak bermuatan ini pada waktu itu belum ada yang tahu itu benda apa. Oke. Untuk bisa tahu itu benda apa, si Chadwick menambahkan si cakram parafin. Saya repot ini bikin ininya, pointernya hilang-hilangan. Pointer saya kelihatan nggak sih? Ini mouse kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Untuk mengetahui muatan sih, bukan muatan ya, dia sudah tahu dia tidak bermuatan. Untuk mengetahui partikel apakah di sini ditambahkan lagi suatu lempeng parafin. Parafin itu lilin ya. Dia zat hidrokarbon. Oh no, kenapa kamu loading?
lempeng hidrokarbon. Nah, ternyata ketika si radiasi tak bermuatan ini terkena lempeng parafin, dia menghasilkan suatu proton. Proton knock out of wax. Jadi dia memunculkan radiasi proton. Logikanya begini, tadi kan sudah diketahui bahwa elektron itu kecil sekali. Elektron itu sangat kecil. Proton itu jauh lebih besar daripada elektron. Sehingga tidak mungkin radiasi yang tidak bermuatan ini merupakan elektron. Dia sudah tidak bermuatan, dia juga mampu untuk mendorong si proton keluar. Sehingga kemungkinan besar ukuran dari partikel tidak bermuatan ini akan sama dengan ukuran proton. Kemungkinan besar dia ukurannya sama. Kalau bendanya lebih kecil, dia misal kita main biliar ya, bukan main biliar atau apapun. Kalau bolanya ukuran kecil, dia ditembakkan ke bola yang lebih besar, dia kan nggak mungkin jalan tuh. Akan tetapi di sini, ketika si radiasi tidak bermuatan ini ditembakkan ke parafin, yang keluar adalah proton. Sehingga dihipotesiskan bahwa berarti partikel yang ada di sini ukurannya paling tidak sama dengan proton. Bisa jadi lebih besar. Oke, dari sini muncullah tadi itu. Oh, dia tidak bermuatan, dia ukurannya sama dengan proton, sehingga muncullah istilah neutron. Dan dari sini, si model atomnya terkoreksi kembali bahwa model atomnya itu di tengah tidak hanya proton, dia ada neutron. Yang fungsinya untuk apa? Salah satu fungsinya adalah untuk merekatkan proton yang ada di situ. Supaya protonnya tidak terhambur keluar. Karena kalau di sini semuanya positif, atom aja seperti itu ya. Kalau dia muatannya sama, dia akan terhambur semuanya. Dia nggak mungkin bersatu di tengah. Apalagi bersatunya dengan densitas yang begitu besarnya ya. Tadi kalau digambarkan lapangan GBK, si inti atomnya cuma sekelereng. Densitasnya kan luar biasa itu kalau dibandingkan dengan sekitarnya. Jadinya seperti itu. Sekali lagi, untuk penjelasan lebih detail, ini ada linknya, silakan dilihat. Kalau misal mau ditanyakan sekarang, silakan saja. Dan kalau saya terlalu cepat menjelaskan juga silahkan bilang. Karena saya tidak bisa mengatur ngomong saya sangat lambat karena bakal aneh. Lanjut. Dari percobaan Chadwick, kemudian muncul, lengkaplah sudah si subatomik ini. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Muatannya, ya kalian sudah tahu kalau muatannya elektron itu negatif, muatan protonnya itu positif, muatan si neutronnya itu 0. Dari sini juga muncul kan di sini. Proton dan neutron itu relatif sama. Bedanya kecil sekali, cuma ada beda di desimal belakang ini. Elektron jauh lebih kecil daripada proton. Seperti itu. Lanjut. Sekarang tentang teori atom yang kita kenal sekarang. Dikenalnya teori atom modern. Dia dikemukakan oleh Heisenberg dan Schrödinger. Dia itu intinya adalah kita tidak mungkin untuk menemukan lokasi dari suatu elektron dalam suatu atom. Sehingga ini menggugurkan teori atom Bohr. Kalau atom Bohr kan dia jelas banget itu bentuknya kayak tata surya. Di tengah ada inti, di sekelilingnya ada elektronnya. Akan tetapi di teori atom modern tidak seperti itu. Elektron itu tidak berkeliling dalam bentuk orbital yang bulat-bulat kayak tata surya, enggak. Kalian kemudian kenal dengan teori orbital yang bentuknya apa? Bukan tetrahedral ya, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kayak apa ya, saya menjelaskannya. Ya, seperti itulah yang kalian tahu, bentuknya kayak balon lah, kayak balon-balon yang mengelilingi inti atom seperti itu. Dia nggak lagi model tata surya. Oke, kemudian diistilahkan oleh Schrödinger ini sebagai awan elektron. Bukan lagi partikel yang titik-titik itu enggak, tapi awan elektron. Yang pengertiannya menjadi lokasi di mana kita dimungkinkan untuk menemukan elektron. Jadi kita hanya dimungkinkan untuk menemukan elektron, karena tidak mungkin untuk mengambil elektron satu persatu. Karena posisinya dia udah dengan kecepatan yang sangat tinggi, berkeliling di orbitalnya tersebut.
Nah, ini kan bentuknya seperti ini, berubah jadi ini orbitalnya, nggak lagi bulat-bulat kayak tata surya. Ini juga yang mungkin ya perlu kita pahami dari sekarang sebenarnya, ketika mulai belajar kimia, bahwa orang kimia itu, kalau boleh saya istilahkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita itu seperti orang buta. Orang buta yang mencoba melihat komponen dari suatu atom, yang mencoba untuk menggambarkan komponen dari suatu atom melalui perangkat-perangkat tertentu. Sampai sekarang pun kita nggak pernah tahu model atom bentuknya itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah kebolehjadian bentuknya itu seperti ini. Boleh jadi bentuknya bulat-bulat atau seperti apa itu hanya kebolehjadian berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi kita pun tidak 100% tahu bentuk fisiknya seperti apa. Karena memang keterbatasan tadi. Jadi seperti itu. Jadi kayak orang buta yang mencoba melihat menggunakan tongkat. Tongkat kita, orang kimia itu ya pakai instrumen, pakai hasil percobaan, pakai sinar-sinar radiasi berdasarkan pengukuran seperti itu. Dan bahkan kimia yang paling advance pun kerjanya juga begitu. Kita hanya mereka-reka. Oke. Masuk ke bagian simbol. Di simbol atom itu ada ada tiga sebenarnya. Kan ada simbolnya sendiri, kemudian ada nomor atom, kemudian dan nomor massa. Nomor atom perlu diingat dia menggambarkan jumlah proton, bukan jumlah elektron. Karena dituliskan dalam bentuk standarnya dia. X ini menunjukkan simbolnya, A ini nomor massa, Z-nya ini nomor atom. Walaupun, sekali lagi, beberapa format tertentu, beberapa artikel, beberapa buku, formatnya ini dibalik-balik. Kadang nomor atom ada di atas, nomor massanya ada di bawah. Ya, nggak usah bingung juga, karena memang format saja ya. Yang jelas, nomor massa itu selalu lebih besar daripada si nomor atom. Kadang-kadang dia dituliskan kiri dan kanan. Ada yang kiri nomor atom, yang kanan ini nomor massa. Tidak ada yang salah, hanya format penulisan saja. Yang perlu diingat bahwa nomor atom di sini adalah jumlah proton. Yang dalam keadaan standarnya dia, itu akan setara dengan jumlah elektron. Sehingga atom standar, atom normal, itu muatannya adalah netral. Karena protonnya di sini, misal di sini 2, elektronnya ya 2. Seperti itu. Terus muncul lagi istilah isotop. Ada isotop, isobar, isoton. Dari ketiga itu yang paling penting itu yang namanya isotop. Isobar, isoton itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Tapi kalau isotop ini pengaruhnya besar. Isotop ini digunakan untuk atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Artinya apa? Unsurnya sama. Isotopnya oksigen itu ada oksigen 16, ada oksigen 17. Isotopnya hidrogen itu ada hidrogen 1, hidrogen normal, ada hidrogen yang nomor massanya itu 2, nomor atomnya 1, kita kenal sebagai deuterium. Ada juga hidrogen yang nomor massanya 3, nomor atomnya 1. Ketiga benda ini disebutnya tritium ya. Ada hidrogen biasa, ada deuterium, ada tritium. Sama-sama hidrogen, tapi fungsinya beda-beda. Deuterium ini kalau kalian belajar spektroskopi nanti di semester 3, 4 itu penting sebagai sumber cahaya. Dia penting di situ. Kalau tritium ini benda yang sangat langka. Dia bahan bakar juga enggak sih. Jarang banget dipakai sih sebenarnya itu. Di instrumen tertentu sih. Lucunya, ini di luar topik ya. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu, entah film, entah apa, kimia itu disinggung-singgung. Tritium ini muncul kalau kalian lihat nonton filmnya Spider-Man. Itu disinggung di situ. Karena memang benda yang sangat langka, kemudian dia fungsinya juga terbatas sih sebagai sumber energi, sumber radiasi seperti itu. Ini contohnya, ini ada hidrogen, ada deuterium, ada tritium. Di sini juga ada uranium. Uranium juga beda-beda, ada yang 235, ada 238.
tambahan, mungkin di PowerPoint ini nggak ada, tapi kalau kalian baca di buku juga kayaknya harusnya ada sih. Atom itu yang normal, proporsi antara nomor atom dan nomor massanya itu mendekati 1:2. Kalau proporsinya jauh dari 1:2, itu kemungkinan unsur tersebut, senyawa tersebut adalah radioaktif. Dan dia agak berbahaya. Kalau di sini kan rata-rata gini ya, yang paling aman mana? Yang paling aman ya ini, 1:2. Kalau ini udah tergolong radioaktif. Ini sudah pasti radioaktif, proporsinya jauh sekali. Jadi identifikasi senyawa radioaktif biasanya seperti itu. Ini sekilas saja lah saya membuka bahasan tentang itu. Kalau kalian lihat SPU, bagian bawah itu rata-rata radioaktif. Rata-rata proporsi antara nomor atom sama nomor massanya itu jauh. Bisa 1:3, bisa 1:3, 1:4 sih paling maksimal. Seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan hidrogen, Bapak, ya, silakan. yang slide Putus, mungkin videonya bisa dimatiin biar lebih kedengeran. sebelumnya, Pak. Sini. Ya. Ini kan yang nggak enak kalau kita belajar begini. Aduh. Gimana? Ini tadi kan nomor. Oh. Boleh ditulis lewat chat kalau memang ada pertanyaan ya. Kalau misal koneksinya agak begini. Oh iya, Pak. Putus-putus soalnya. Ini sudah gabung semua kayaknya, ada 41. Tulis saja sekarang. Ya, Pak. Nomor atom. Sudah, Pak. Oke. Kenapa elektron tidak dimasukkan? Iya. Karena elektron itu, sekali lagi ya, tadi kalau kalian lihat di belakang, sebelum-sebelumnya, massa dari elektron itu sangat kecil sekali. Massanya sangat kecil jika dibandingkan dengan massanya proton. Itu satu alasan. Alasan kedua, elektron itu bisa keluar masuk lebih mudah daripada si proton. Nah, ketika elektronnya keluar dari atom, misal elektronnya keluar dari atom, itu tidak merubah unsurnya. Oke, itu alasan kedua. Alasan satu, massanya kecil. Alasan kedua, elektron itu bisa keluar masuk dan dia tidak mengubah nama senyawanya. Kalau proton dan neutron, ketika dia keluar dari suatu atom, senyawanya berubah. Contoh nitrogen, nomor atomnya berapa? 7 ya. 7. Kalau dia keluar protonnya 1, jadi apa dia? Jadi 6. 6 itu apa? Karbon. Ketika protonnya keluar, nomor atom yang bawah ini kan berkurang. Nitrogen misal. Ntar saya coba coret. Nah, ini kan ada oksigen. Ribet sih gini. Ada oksigen.
16. Kok 16 di sini? Salah. Oksigen itu kan 8. Ada nitrogen 7. Ada karbon 6. Ini menunjukkan protonnya. Kalau ini berubah, senyawanya juga berubah semua. Ini keluar 1, dia sudah jadi karbon. Dan ini di kimia mungkin terjadi. Perubahan senyawa ini mungkin terjadi. Reaksinya bukan reaksi kimia lagi, tapi reaksi nuklir. Itu alasan ke berapa tadi? Ada 1, dia masanya kecil. Karena itu dia nggak masuk ke massa total. Dianggap nggak menyumbang massa. Kemudian yang kedua, dia bisa keluar masuk sesuka hati dia. Ditambahkan energi tertentu, dia keluar. Unsurnya tetap nih, kalau ada elektron keluar dari, misal dari sini ya, dari nitrogen keluar elektron, dia tetap nitrogen, hanya bermuatan positif. Di sini tetap 7. Senyawanya nggak berubah. Jadi begitu. Oke? Kurang jelas atau perlu konfirmasi? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Jadi ingat ya, kalau dia menjadi senyawa, bukan menjadi senyawa, dia menjadi ion, si nomor atomnya ini nggak berubah. Kalau nomor atomnya berubah, itu sudah unsur yang lain, sudah berbeda unsur. Saya mau nanya, gimana caranya munculin si pointer ini biar nggak hilang-hilangan gitu. Kalau zaman dulu saya pakai Ctrl A keluar terus, ini masih hilang-hilangan terus. Udahlah. Ini gambarannya tadi. Oke, kalau begini, berarti 6, 14 karbon. Itu protonnya ada berapa? 6. Ada 6. Proton 6, elektronnya 6. 6. 6 juga. Karena dia kondisi dasar, kondisi normal. Iya. Dan neutronnya ada 20. 8. 8. Nah, neutronnya ada 8, protonnya 6, elektronnya 6. Karena dia tidak bermuatan. Jadi, kalau dia tidak bermuatan, elektron itu akan setara dengan proton. Ini zaman dulu awal-awal belajar kimia di SMA, saya pun sama. Kalau dia bermuatan itu saya suka ubah-ubah ini. Dia positif mengeluarkan elektron, 6-nya ini saya ubah. Padahal kan nggak seperti itu. Dia tidak berubah. Ini juga sama-sama karbon. Kita hitung berarti protonnya 6, neutronnya 5, elektronnya 6. Karena dia keadaan dasarnya dia. Keadaan yang tidak bermuatan. Kedua unsur ini disebutnya sebagai isotop. Fungsinya apa? Kalau kalian belajar lebih jauh, nanti di belakang ada kimia radiasi. Kalau kalian kenal karbon 14 itu biasanya dipakai untuk marker apa ya? Bukan marker spidol sih. Penanda. Entah itu penanda dalam pertumbuhan tanaman, entah itu penanda dalam tubuh manusia, itu dipakainya isotop. Isotop yang punya radiasi. Kayak orang sakit jantung, itu kan bukan obat ya, itu untuk men-tracking di mana penyumbatan pembuluh darah, itu pakainya isotop yodium. Isotop yodium dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi atau melalui yang lain, kemudian di-tracking menggunakan apa ya? Pokoknya kayak radiologi lah, di radiologi bagian rumah sakit, di-tracking di mana sih senyawa ini mampet. Di mana sih unsur ini berhenti. Di situ bisa diketahui, oh pemampatan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah itu di titik ini loh. Itu fungsinya dari isotop. Seperti tadi saya bilang, proporsinya dia kan udah nggak ideal nih, 6:14, udah lebih dari 1:2. Ini bisa dipakai dalam radiologi. Kalau yang 6:12, itu stabil banget, dia nggak ada radiasinya. Sehingga 6:12 itu nanti di ujung, kalau kalian belajar SPU, dipakai sebagai standar massa atom. Karena itu yang paling stabil. Perbandingan proporsinya 1:2 pas. Seperti itu. Nah, terus posisinya di
SPU. Sudah kalian tahu bahwa kalau yang mendatar itu periode, kalau yang bawah itu golongan. Pembagiannya, kalau kalian hubungkan dengan si konfigurasi elektron, dia akan dibagi ke dalam beberapa posisi. Yang di sini, ketika dia konfigurasi elektronnya berakhiran di orbital S, itu logam alkali. Kalau dia berakhir di orbital P, itu alkali tanah. Alkali tanah, alkali bumi sama aja. Kemudian kalau dia berakhir di orbital, ini masih, ini S, dua-duanya orbital S ya, ini satu S, ini S1 S sih, S1, ini S2, kalau orbital P, dia masuk ke bagian sini. Golongan-golongan 3A, masih golongan utama lah, 3A sampai 7A itu di sini. Kalau dia berakhir 8, di 8, bukan 8P ya, 6P, dia itu berakhirnya di sini, di gas mulia. Kalau dia berakhir di orbital D, dia masuk ke transisi. Kalau berakhir di orbital F, itu di lantanida, aktinida. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau dia S, berarti golongan 1A atau 2A. Kalau dia berakhir di orbital P, berarti golongan 3A sampai 7A, sampai nanti kalau dia berakhir 6P, itu masuk ke golongan 8A. Kalau dia di D, berarti dia golongan transisi. Kalau dia di F, berarti golongan aktinida dan lantanida. Di bawah ini kan sebenarnya dia copotan dari tengah sini kan, ada yang tengah terus diambil keluar karena dia tidak bisa digolongkan ke unsur-unsur yang lain. Begitu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, proporsinya itu begini ya. Unsur mineral alam dalam perut bumi itu 45,5%-nya itu oksigen, 27%-nya itu silikon dalam bentuk pasir, dalam bentuk yang lain-lain, kemudian sisanya adalah logam-logam. Logam terbanyak itu ternyata bukan besi, tapi aluminium. Nah, seperti itu. Ini proporsinya. Ini hanya pengetahuan umum saja. Kalau dalam tubuh manusia juga sama. Paling besar itu dalam unsur yang ada di tubuh kita itu oksigen. Entah itu dalam bentuk air, entah itu dalam bentuk lemak, entah itu dalam bentuk protein. Semuanya itu punya oksigen. Seperti itu. Next. Lanjut ke konsep berikutnya tentang molekul. Molekul sendiri kalau didefinisikan merupakan kumpulan yang terdiri dari sedikitnya 2 atom yang terikat melalui gaya kimia yang disebut ikatan kimia. Nanti kamu bakal kenal 2 istilah. Ada namanya ikatan kimia, ada yang namanya interaksi antar molekul. Kalau molekul itu atom-atomnya terikat dalam bentuk dalam ikatan yang disebut ikatan kimia. Akan tetapi campuran itu terikatnya melalui interaksi antar molekul, bukan lagi ikatan kimia. Contoh interaksi antar molekul seperti air dengan metanol seperti itu. Metanol dan air ketika dicampurkan kan dia tidak membentuk senyawa baru, dia hanya campur saja, tapi dia terikat. Nah, ikatannya ini disebut interaksi antar molekul. Kita kenal sebagai ikatan hidrogen seperti itu. Walaupun sebutannya masih ikatan juga ya, karena memang mencari istilah yang lain agak susah juga. Di molekul itu cirinya dia atom-atomnya terikat melalui ikatan kimia. Ya, sudah kamu tahu. Kemudian ada lagi molekul diatomik, hanya terdiri dari 2 atom. Contohnya ini, ada molekul poliatomik yang mengandung lebih dari 2 atom. Bahkan termasuk ini ya, termasuk dia, walaupun dia sama-sama oksigen, kalau dia 3, ya sudah dia masuk ke poliatomik, gitu aja. Oke, kemudian ada lagi ion. Kalau ion sendiri adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang punya muatan total positif atau negatif. Muatan total. Karena ada muatan parsial. Kalau muatan parsial itu kalian kenal sebagai bilox. Muatan per individu atomnya itu bilox. Tapi kalau muatan total berarti muatan yang ada di satu kelompok tersebut. Lanjut. Kalau positif disebutnya kation. Kation itu terbentuk karena dia kehilangan elektron. Seperti ini. Nah,
Walaupun dia begini, menulisnya tetap 11 Na plus 23 atas, 11 nomor atom, Na plus. Jadi si nomor atomnya tidak berubah, tetap 11. Mengikuti proton. Kemudian kalau dia bermuatan negatif disebutnya anion. Karena bertambah satu elektron. Contohnya terjadi di klorida. Ada lagi ion monoatomik. Ini bukan monoatomik, monoatomik. Hanya satu atom. Na, Cl-, Ca2+, dan seterusnya. Ada yang poliatomik. Terdiri dari 2 aja itu udah terhitung poliatomik. Hidroksida, sianida, amonium, nitrat, itu masuk ke poliatomik. Nah, nama-nama ini kan lama-kelamaan kalian juga akan hafal sendiri, walaupun tidak saya suruh menghafalkan. Nanti kalian belajar organik, kalian belajar anorganik, ini akan muncul terus istilah itu. Ada nitrat, seperti apa. Kalau udah ketemu nitrat, berarti unsurnya begini. Kalau nitrit, berarti begini, seperti itu. Itu ada bedanya. Terus kalau ada ini, pertanyaan begini berarti. Al3+, itu protonnya berapa? 13. 13. 13. 12. Elektronnya? 10. 10. Neutronnya? 13. 11. 14. 14. Jadi, Oh ya. 14. Jadi penulisannya begitu ya. Si proton ini jangan diubah-ubah. Kalau proton ini diubah, kalau nomor atom ini diubah, unsurnya sudah berubah. Kalaupun yang keluar itu elektron, ya sudah, kita tinggal beri dia muatan. Seperti itu. Jadi pertanyaan temanmu tadi itu sebenarnya bagus juga. Ya bagus sih, dia mengarahkan kita untuk menuju ke sana. Kenapa elektron itu nggak masuk ke hitungan nomor massa? Ya karena itu tadi, dia keluar masuk ya suka-suka dia. Yang bawah sama, nanti kalau dari sini berarti protonnya 34, elektronnya tinggal kita tambahkan 2, 36, neutronnya 78 dikurangi 34. Seperti itu. Ada pertanyaan? Waduh, capek juga ya ngomong segini banyak, kayak nge-rap saya. Saya minum dulu lah. Kalian minum sambil makan juga silahkan. Lanjut. Ini tadi ya di SPU seperti apa. Kemudian bagaimana menulis rumus dan model molekul. Ada 4 model molekul yang kita tahu. Ada namanya rumus struktur, rumus molekulnya, ada rumus struktur, ada model bola dan stick, ada space filling itu apa ya? Model ruang. Jadi ini penggambaran kalau dia dituliskan dalam bentuk rumus molekulnya, H2, H2O, ini rumus formulanya, berarti rumus strukturnya berarti dituliskan dalam bentuk strukturnya. Ball and stick itu ya kita ganti unsur-unsur ini dalam bentuk bola-bola. Kalau space filling ini gambaran lebih realnya sebenarnya. Karena yang terjadi ketika ada H2 itu tidak bentuknya seperti ini, tidak dalam bentuk hidrogen, kemudian ada ikatan gini garis, terus ada hidrogen yang lain, enggak. Tapi orbitalnya akan tumpang tindih. Ruangnya akan tumpang tindih seperti ini. Oke, ini lebih realnya dia seperti ini bentuknya. Jadi enggak terpisah, enggak. Akan tetapi dia ada irisan dari orbitalnya di situ. Pun demikian dengan rumus yang lain. H2O, NH3, CH4 juga begitu. Ya walaupun balik lagi, sampai sekarang pun orang kimia baru bisa melihat permukaan logam. Atom dari permukaan suatu logam. Hanya itu yang bisa dilihat. Kalau diambil satu-satu logam satu itu bentuknya bulat atau enggak sih, itu belum bisa ke sana. Ya mungkin dari perkembangan zaman bisa aja sih itu terjadi karena manusia itu kan adaptasinya sangat luar biasa, belajarnya sangat cepat. Zaman dulu siapa yang kebayang bisa menggambarkan seperti ini? Walaupun kelihatannya sepele, tapi kan ini dari percobaan yang nggak karu-karuan kan. Ada percobaan katoda, ada percobaan yang ini itu. Ada ukuran ikatannya ini berapa panjangnya itu juga bisa diukur sampai sekarang. Walaupun kita nggak bisa lihat secara fisik.
Oke. Kemudian rumus molekul. Ya, kamu udah tahu tadi rumus molekul itu jumlah eksak atau atom dari setiap unsur. Jadi jumlah pastinya kayak H2O. H2O. Loh, molekulnya memang terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Itu disebutnya rumus molekul. Rumus empiris itu rumus dengan perbandingan paling kecil. Contohnya begini. H2O itu rumus molekular dan empirikalnya sama. Sama-sama H2O. Tapi kalau kita kenal ini kita kenal sebagai glukosa, itu rumus empirisnya adalah CH2O. Jadi dia pakai proporsi yang terkecil. O3 empirisnya O saja. O3 kita kenal sebagai ozon, empirisnya ya O karena dia proporsinya nggak ada di situ, hanya dia sendiri. N2H4 empirisnya NH2. Tapi memang lebih banyak kita gunakan itu rumus molekul. Untuk senyawa-senyawa organik ya itu rumus molekul. Kalau senyawa-senyawa ionik itu rumus empiris. Oke. Contohnya begini, senyawa ionik biasanya sama dengan rumus empirisnya. Jadi dia tidak dicantumkan dalam bentuk rumus molekulnya. Karena dalam kenyataannya si NaCl itu bukan Na sama Cl sendirian, Na1 sama Cl1 enggak, tapi dia dalam bentuk kisi kristal seperti ini. Dia sangat banyak. Enggak cuma Na sama Cl aja. Ini Na-nya yang kecil ya, Cl-nya yang gede. Enggak hanya itu, tapi dia dalam bentuk banyak. Dan dalam penulisannya biasanya dipakainya rumus empiris. Begitu. Oke. Contohnya ini ya, ini juga sama, ini sama sih sebenarnya. Rumus empiris, kemudian ketika dijabarkan dari sini, kalau kalian bisa nyari bilox ya sudah tahu, berarti di situ Al-nya bermuatan 3 plus, O-nya bermuatan 2 min gitu. Kalau pakai rumus mencari senyawa hasil reaksi dari ion dan kation kan begini dia. Salah. Ada M X plus kebalik ya? Biarin aja nggak apa-apa. MX plus NY, ini misalnya MX plus, ini NY min, dia akan menghasilkan senyawa M Y N X. Ini kalau kita cari proporsi dalam suatu senyawa ionik. Enak pakai touchscreen sini. Sayangnya saya nggak ada touchscreen. Nah, untuk anion itu biasanya diakhiri dengan akhiran ida. Bahasa Indonesia ida. Kayak di sini karbida. Kalau ini silika jadinya silisida. Ida nitrida. Kalau hidrogen pun kan ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Kalau dia muatan positif, kita kenalnya hidrogen gitu aja. Kalau muatannya negatif, kita kenal sebagai hidrida. Jadi kalau yang berakhiran ida, itu dia muatannya negatif. Ini banyak listnya, ya silakan kalian lihat sendiri. Kemudian masuk ke penamaan senyawa. Penamaan senyawa, kalau dia senyawa ion, itu selalu diawali oleh logamnya, baru diakhiri oleh non-logamnya. Jadi ion itu kan terdiri dari logam sama non-logam ya. Muatannya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu biasanya logam, yang negatif itu biasanya non-logam. Kita sebutnya langsung melalui si logam kita sebut dulu, baru diikuti oleh non-logamnya, tanpa ada imbuhan prefiksnya berapa jumlah si logam sama non-logamnya. Jadi langsung aja barium klorida, bukan barium diklorida. Ini untuk ion. Kita nggak peduli berapa jumlahnya. Kenapa demikian? Karena memang dari awal kita sudah tahu, secara umum klorida itu muatannya negatif 1. Secara umum barium itu muatannya plus 2. Kalau dia ketemu senyawanya apalagi kalau enggak BaCl, dia tidak ada alternatif lain. Kenapa dia disebutnya langsung barium klorida. Kemudian K2O,
potasium oksida. Ini mungkin ya karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ada yang beberapa hal yang berbeda. Kalau kita kenalnya sebagai kalium gitu aja, kalium oksida. Kalau bahasa Inggrisnya potasium, kalau Na itu kita kenalnya natrium. Kalau di bahasa Inggris kan kadang-kadang dia pakai istilah sodium. Sodium, natrium ini sama aja, kamu pakai di mana aja juga sama aja. Kemudian ada lagi potasium dan kalium ini juga sama. Ini magnesium hidroksida langsung saja tanpa ada dihidroksida seperti itu. KNO3 juga sama. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku untuk logam transisi yang punya beberapa bilox. Tadi kan di sini alasannya tadi ya. Karena memang kita sudah tahu Ba itu 2+, ketemu Cl pasti hasilnya BaCl2, nggak mungkin BaCl3. Nah, tetapi kalau kita punya logam transisi, itu biasanya punya beberapa alternatif. Contohnya Fe itu ada 2+, ada 3+. Oke, sehingga dalam penamaannya perlu diberikan notasi berapa biloxnya. Kalau FeCl2 berarti besi 2 klorida. Ini untuk menggambarkan biloxnya si besi itu. FeCl3 berarti besi 3 klorida, Cr ini berarti kromium 3 sulfida. Jadi di sini untuk logam transisi, logam yang punya bilox lebih dari 1 perlu ditambahkan notasi yang menunjukkan biloxnya dia, muatannya dia. Seperti itu. Terus, ini tadi kan masih ionik ya, ionik itu ada yang ionik bukan logam transisi, berarti masih logam utama. Ada yang golongan transisi seperti ini, kemudian masuk ke senyawa molekular. Istilahnya senyawa molekular, di sini saya pakai itu. Di SMA kalian kenal sebagai senyawa kovalen. Oke, molekular dan kovalen itu sama. Kenapa disebutnya molekular? Karena dia di kondisi apapun dalam bentuk molekulnya dia, bukan dalam bentuk ion. Dia terdiri dari non-logam atau non-logam plus metaloid. Bisa metaloid, bisa non-logam dengan non-logam, seperti itu. Tidak ada kandungan logamnya di situ. Oh, ini contoh-contohnya ada H2O, NH3, CH4, C60, seperti itu. Ini hanya keterangan saja. Intinya ada di sini. Penamaannya, kalian perlu menyebutkan prefiksnya tadi loh. Prefiks itu awalan. Awalan yang menunjukkan jumlahnya dia berapa. Hidrogen iodida, ya ini karena ini satu-satu ya nggak ada prefiksnya. Kalau di sini NF3 berarti hidrogen trifluorida, karena dia ada 3. Di sini berarti sulfur dioksida, dinatrium tetraklorida, hidrogen oksida, dan seterusnya. Jadi dia perlu adanya prefiks. Kalau senyawa molekul, kalau senyawa kovalen perlu prefiks. Kalau senyawa ion, nggak usah. Dia hanya perlu menambahkan notasi bilox kalau dia logam transisi. Kalau dia logam golongan utama ya nggak perlu juga. Begitu. Ini contoh-contoh lain. Nah, ini bagian penamaannya ya. Silahkan kalian nanti pelajari lagi di PowerPoint itu. PowerPoint ini nah, sudah saya share kok di Classroom. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, lanjut lagi. Kita menginjak konsep berikutnya tentang asam. Bukan asam secara teorinya, nanti bab asam basa ada sendiri. Ini hanya nyenggol di konsepnya saja dulu. Kita pakai definisi dari Arrhenius, bahwa asam dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan ke air. Contohnya HCl. Kemudian ada lagi istilah asam okso. Ada asam biasa, ada asam okso. Asam okso ini asam yang mengandung oksigen. Dalam tata namanya, asam okso ini punya aturan sendiri. Aturannya, ini secara umum ya, ini keadaan dasarnya, kita pakai akhiran at. Kalau dalam bahasa Inggris, kita pakainya IC, jadi nitric acid. Kalau dalam bahasa Indonesia, asam nitrat, seperti itu. Ini asam karbonat,
Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya belakangnya tinggal ganti IC saja. Carbonic acid seperti itu. Kalau di sini sulfuric acid seperti itu. Apa urusannya dengan okso ini? Jumlah oksigen itu menentukan namanya dia. Ini contoh-contoh yang lain silahkan skip aja. Nama asam okso itu bergantung sama jumlah oksigennya dia. Keadaan dasar itu akhirnya IC. Dalam bahasa Inggris. Sekali lagi ini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia pakai AT. Contohnya sulfat. Itu keadaan dasarnya dia. Keadaan normalnya dia. Kalau O-nya nambah, dia menjadi per. Depannya ada pernya. Contoh asam yang ada pernya itu klorat. Klorat itu keadaan dasar. Kalau dia ketambahan O, jadinya perklorat. Klorat itu ClO3, kalau perklorat itu ClO4. Ada pernya depannya. Kalau dia kekurangan O, ClO3 kan dasarnya, dia menjadi ClO2 misal. Itu jadi IT. Dalam bahasa Inggris, OUS. Jadi perchlorous acid. Kalau bukan perchlorous ya, chlorous acid. Dalam bahasa Indonesia jadinya IT, klorid acid, asam klorid. Kalau kekurangan O, dia jadinya IT. Kalau ketambahan O, dia jadi tambahan per. Kalau dia kekurangan O lagi, dia jadinya hipo. Hipochlorite acid. Ini kan masih dalam bahasa Inggris ya, silakan konversi saja. OUS itu jadinya IT, kalau IC itu jadinya AT. Begitu. Contohnya ini. Ini perchloride acid dalam bahasa Indonesia asam perklorat, O-nya kelebihan 1. Keadaan dasarnya kita kenalnya sebagai asam klorat atau chloric acid. Kekurangan oksigen lagi dia tambah jadinya ya klorid acid tadi ya. Kalau dia kekurangan lagi dia jadinya hipochlorite acid. Bedanya seperti itu tuh hanya masalah tata nama, tapi juga penting untuk mengetahui ya, untuk ya kalian nanti bekerja di laboratorium jangan sampai salah mengambil bahan kimia, karena 2 tahun yang lalu kayaknya saya itu ada sesuatu yang lucunya gini, anak-anak saya suruh nyari NaOH, muter aja terus nggak ketemu Pak NaOH, adanya sodium hidroksida. Apa bedanya sodium hidroksida sama NaOH? Kan sama, dia udah muter ngabisin waktu setengah jam atau berapa itu nggak ketemu juga tuh reagen. Belum lagi sesuatu hal yang sangat fatal terjadi di lab saya dulu, bukan saya yang mengalami ya, justru malah dosen. Ini fatal, jangan sampai terjadi ke kalian. H2O2 kita kenal sebagai hidrogen peroksida, itu kan bentuknya mirip sama air, sama Aquades pun mirip, rumusnya juga mirip, H2O2, satunya lagi H2O. Bentuknya mirip, rumusnya mirip, ditaruh di tempat yang sama, di lab. Konyolnya seharusnya kan barang apapun yang ada di lab, walaupun itu makanan, walaupun itu bahan makanan, jangan dikonsumsi dengan alasan apapun. Itu ada yang minum hidrogen peroksida, diminum, jadinya apa tuh tenggorokan? Lumayan masuk rumah sakit. Diidentifikasi atas dari nama pun penting ya. Disuruh nyari natrium NaOH, ketemunya sodium nggak diambil. Nyari perklorat, adanya klorid diambil juga, ya gitu-gitulah. Lanjut lagi ke bagian basa. Ada asam, ada basa. Kalau basa dia mengandung OH-, karena di sini kita ngambil definisi dari asam arenius. Ada sodium hidroksida atau kita kenal natrium hidroksida, ada kalium hidroksida, dan masih banyak lagi. Hanya di sini karena dia masuk ke ionik ya, kategorinya jadi ionik, ya sudah, kita nggak ada prefiksnya depan. Langsung saja sodium hidroksida, langsung potasium hidroksida. Ini nggak perlu barium dihidroksida, nggak usah. Ini nama-nama yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Ternyata cepat ya saya materinya. Jadi kita awali dari konsep teori atom, lanjut ke pengertian dari atom, molekul, sama senyawa, kemudian masuk ke tata nama. Ini materinya sebenarnya sudah habis di bagian ini.
Mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, saya persilahkan. Waktu masih 1 jam, masih lama sih. Silahkan. Habis ini soalnya ada soal-soal ini. Ya kayak kemarin lagi, silakan aja dikerjakan. Soal hari ini lumayan banyak, ada sekitar 19. Tapi batas waktunya nggak sampai nanti sore kok. Saya tunggu sampai minggu depan, hari Minggunya. Silakan dulu ditanyakan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan tentang materi kita hari ini. Ilham biasanya banyak nanya. Saya langsung kenal Ilham. Dari awal dia yang aktif. Yang lain juga banyak sih. Kalau yang cewek-cewek, jujur ya, kalau saya ngebedain mahasiswa cewek itu agak susah. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Apalagi belum pernah ketemu. Yap, siapa katanya? Logam transisi itu yang golong. Udah Pak, mau Bentar dulu. tanya. Kalau yang tadi yang kota Ya, lanjut. itu, Lanjut. yang kota itu maksudnya gimana ya Pak? Baru dengar gitu yang kota tadi kelewat pas Bapak mau ngejelasin. Yang mana? Yang potasium. Oh, Yang potasium. KOH di itunya potasium. Kenapa ya Pak di potasium gitu? Biasanya Kalium. enggak gitu, baru dengar gitu ya Pak. Iya. Nah, nama unsur itu dia memang standarnya kalau IUPAC, K itu disebutnya kalium, Na itu disebutnya natrium. Akan tetapi dalam bahasa Inggrisnya, natrium sendiri itu disebutnya sebagai sodium. Kalium itu disebutnya sebagai potasium. Kalium, potasium, natrium, dan sodium itu sama. Akan tetapi nanti kalau kamu di lab, kadang-kadang dia ditulisnya beberapa alternatif nih. Ada yang sodium hidroksida, ada yang natrium hidroksida. Dua ini sama, hanya namanya saja yang beda. Contohnya gini, dalam bahasa Indonesia, Fe itu kan disebutnya besi ya. Kita bisa terima itu sebagai nama senyawa. Misal besi 2 klorida. Kita bisa terima itu. Walaupun dalam SPU-nya dia Fe, ferum. Itu hanya nama, dia bendanya sama. Terus Pak, Contohnya untuk gini. yang itu ya, Ya. mau tanya lagi boleh Pak? Ya, silakan. Kalau kan ada tuh ya Pak, kadang ada 2, tapi nggak ditulis D-nya, ada yang ditulis, ada yang enggak. Itu gimana ya Pak? Nah, itu tadi kalau dia senyawa kovalen itu perlu ditulis. Kalau senyawa ionik tidak perlu ditulis. Contohnya BaOH tadi ya, di sini pas dibuka ini ada BaOH. Ya. Nah, ini kan senyawa ionik ya. Ba ini kan logam, ini non logam. Sehingga dihidroksida nggak ada di situ. Karena dia ionik. Beda ceritanya kalau dia senyawa kovalen. Kalau kovalen perlu ditulis. Ya Kan Pak, kovalen terima kasih Pak. Lanjut dulu ke sini. Maaf Pak, itu pertanyaanku maksudnya tuh senyawa ionik logam transisi gitu Pak. Tadi kan ada besi 2 klorida. Nah itu kan Nah itu penamaannya itu gimana ya Pak? Dulu kayak aku waktu SMA itu pernah dibahas untuk penomorannya itu hanya untuk golongan 1A, 2A, 3A. Nah itu gimana Pak? 1A, 2A itu masuk ke golongan utama. Golongan utama itu dia tidak punya alternatif piloks. Jadi kayak golongan 1A contohnya apa ya? Hidrogen ya. Jangan hidrogen deh, natrium deh. Natrium itu selamanya ya Na+. Piloksnya 1. Selamanya begitu. Sehingga dia tidak ada ceritanya Na dalam kurung 1 klorida kayak itu nggak pakai. Nggak pakai berarti ya Pak? Nggak pakai. Kalau logam transisi itu logam yang golongan B.
1B, 2B itu transisi. Iya, Pak. Karena kenapa dia dipakainya sebagai apa? Dia ada notasinya karena piloksnya macam-macam. Fe itu piloknya 2. CR itu piloksnya kalau nggak salah ada 4. Nah, kalau ada piloks 4, kita nggak tulis, bingung juga kan nanti. Ini senyawanya apa sih sebenarnya? Gitu. Oh, berarti untuk penomoran 2 itu tuh tergantung dari biloksnya ya, Pak? Iya. Tergantung dia jenis logam apa. Tergantung logamnya. Nah, iya. Nah, itu. Oke. Oke. Ini kemudian berikutnya, ya sama-sama. Pertanyaan Rizna. Penamaan senyawa ada ketentuan huruf kapital, huruf kecil enggak? Ada yang bisa jawab? Kalau Ada. menurut saya sih ini, Pak, kalau penamaan senyawa sih kayaknya dari yang positifnya dulu baru yang negatifnya. Dari yang positifnya dulu baru negatifnya. Kayak tadi NaCl itu kan natrium klorida. Gitu sih, Pak. Iya, dari Kalau penamaan dari sisi ya, itu ya. penamaannya Terus kapital kecilnya kalau kapital kecilnya ya pasti kalau natrium kan untuk menandakan dia itu natrium N-nya pasti besar. Terus Cl itu klorida kan berarti C-nya besar. Gitu sih, Pak. dari rumus molekulnya iya, tapi untuk penamaannya tidak ada ya. Untuk penulisan rumusnya, simbolnya NaCl itu ya benar, N-nya gede, C-nya gede. Tapi untuk penamaan dia tidak perlu. Jadi nggak harus natrium hidroksida, Na natrium, N-nya gede, hidroksinya hanya gede, nggak harus seperti itu. Tinggal ikut aturan penulisan normal saja sih. Kalau dia di awal kalimat, ya udah dia pakai kapital. Kalau dia di tengah-tengah ya nggak perlu juga. Oke, ada lagi? Bapak mau izin bertanya? Yuk. Kan saya sebelumnya udah nyatet yang senyawa ionik berhidrat. Itu kan yang berhidrat itu kan mengandung air gitu ya, Pak? Maksudnya, maksud mengandung air itu beda-beda tuh maksudnya apa ya, Pak? Gitu. Oke. Karena mengandung air. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Contohnya senyawa berhidrat itu apa ya? BaCl2.2H2O. Ini disebutnya hidrat. Tulisan saya jelek, biarin. Ini disebutnya hidrat. Hidrat itu apa? Hidrat itu molekul air yang terikat oleh suatu senyawa. Dan molekul air ini dia kalau dilarutkan, larut, molekul airnya hilang. Yang tinggal adalah Ba2 plus Cl min. Maksudnya hidrat di sini itu. Di molekul air yang terikat ke dalam suatu senyawa, biasanya senyawa ionik. Ini bisa bermacam-macam. BaCl sendiri itu punya 2. Ada yang BaCl 2H2O, ada BaCl 6H2O. Beda itu, bentuknya beda, warnanya beda. Berarti ini 6H2O. Itu dipakainya untuk apa? Ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Yang penting itu tetap di sininya, tetap si senyawa ioniknya. Kalau hidratnya itu biasanya dipakai untuk bentuk penyimpanan senyawanya itu seperti apa? Gimana ya jelasinnya? Ada senyawa yang disimpannya dalam bentuk hidrat seperti itu loh. Dia bisa jadi kristal kalau dia dihidratkan dulu. Jadi hidrat itu tidak merubah senyawanya, dia hanya nebeng dan ikatannya pun bukan ikatan yang kuat. Ikatannya hanya dalam bentuk kovalen koordinasi. Nanti setelah ini kan nanti akan belajar ikatan kimia ya. Kovalen koordinasi itu dia hanya nebeng ke elektron bebas yang dipunyai oleh si senyawa. Dia tidak terikat secara spesifik jadi kovalen ataupun ionik, enggak. Dilarutkan saja dia langsung hilang.
Itu yang disebut senyawa hidrat. Begitu. Oh iya Pak, berarti kandungan airnya itu juga bisa beda-beda ya Pak? Ada 2 Beda-beda. atau 7. Ya Pak, Kalau terima kasih. kalau mungkin ya sama-sama. Kalau CuSO4 misal, CuSO4 itu kan ada yang bentuk hidrat, ada yang nggak berhidrat. Kalau dia ada hidratnya, warnanya biru. Kalau dia nggak berhidrat, warnanya putih. Kalau kamu pernah masuk lab, biasanya itu dipakai untuk pengering. Jadi untuk menyerap, sengaja dipasang di situ untuk menyerap air yang ada di sampel. Jadi misal ada sampel yang agak basah nih, dicampur aja sama senyawa yang berhidrat tadi. Supaya apa? Supaya airnya ini terikat oleh si senyawa tersebut. Habis dipakai untuk menyerap air dari benda tadi, misal sampel yang basah tadi, si senyawa ini bisa dihilangkan lagi airnya, di oven kan, entah di apakah, seperti itu. Dia bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Jadi dia nggak mengubah senyawanya, dia hanya bisa mengikat air gitu aja. Oke. Lanjut. Iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Yo. Kalau memang sudah, saya tutup. Saya lanjutkan dengan penugasan seperti minggu lalu. Tapi jangan lupa untuk mengisi absen ya, absen melalui link yang ada di Google Classroom. PowerPoint saya tadi juga ada di sana. Dan tugas yang saya berikan sekarang ini lumayan ya, lumayan banyak. Nggak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Karena mengingat ini kan dasar ya. Ya, begini-beginilah. Maaf Walaupun Pak, bahasa untuk isinya itu pakai bahasa Inggris. Untuk jawabannya menggunakan bahasa Inggris lagi atau bisa pakai bahasa Indonesia Pak? bahasa Indonesia aja. Ya, mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Soalnya ditulis Pak. Ya, seperti kemarin. Saya bilang kalau misal ada soal begini, mau ditulis silahkan, mau langsung jawaban silahkan. Asal di jawabannya itu ada pengantarnya gitu loh. Kalau misal saya tanya, ada pertanyaan begini, apa yang disebut atom? Jawabannya ya kamu tuliskan atom adalah, ada pengantarnya, jangan langsung jawaban aja. Ini saya nggak tahu itu jawaban yang mana. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sudah cukup? Kalau cukup, ini ada lumayan banyak, ada 21, tapi 21 ini pun beranak, ya nggak masalah. Buat ya kalian mengingat lagi, udah berapa lama ini kalian nggak buka buku kimia? Dari SMA lulus, kalian lulusan kan juga lebih cepat kan, lulus Maret akhirnya. Lepas Maret nggak belajar lagi kan. Ya, selamat menikmatilah para lulusan corona ini. Nggak apa-apa, itu cerita kalian nanti buat kenang-kenangan lah. Kalian pernah mengalami ini. Kayak gitu, deadline-nya minggu depan, hari Minggu jam 12 malam. Itu deadline-nya. Tapi kalau sekarang kamu kerjakan selesai, kamu kumpulin juga. Mangga sok, silahkan saja. Oke, sudah? Kalau memang sudah, saya tutup. Kalau misal ada masih ditanyakan, saya masih mau menjawab sampai akhir perkuliahan ini. Karena perkuliahan kan selesai 12.40 ya. Kan mau chat saya lewat WhatsApp, di grup ataupun secara japri juga silahkan saja. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.